Bapak Ibu, orang tua siswa yang terkasih, setelah kita mendengarkan informasi dari Bapak Kepala Sekolah, mari kita dengarkan juga informasi dari para wakil kepala sekolah. Selamat pagi Bapak Ibu orang tua siswa berada di rumah. Bersyukur kita bisa bertemu pada hari ini, khususnya pada video kali ini. Saya Wakasek Kesiswaan yang memiliki tugas untuk membentuk karakter anak. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan pembinaan dan sekaligus kegiatan yang ada di SMK Katolik St. Louis. Sesuai dengan visi sekolah, lulusan yang kompeten di bidangnya dan berkarakter Vincenzian. Ini adalah kunci dari kami mengambil kata karakter, artinya sesuatu kebiasaan yang baik yang dimiliki oleh anak. Adapun hal-hal yang perlu kami sampaikan pada Bapak Ibu, apa saja karakter Vincenzian itu? Saya mengambil dari 5 keutamaan Vincenzian. Yang pertama, anak dididik untuk lebih jujur, apa adanya, berbuat sesuai dengan hati nurani, benar katakan benar, salah katakan salah. Inilah unsur pertama, kesederhanaan. Yang kedua, kerendahan hati, di mana anak-anak nanti dididik selama 3 tahun di SMK St. Louis untuk tidak sombong, yang mau mendengarkan kepada siapapun di sekitarnya dan mau berkembang. Selain kerendahan hati, juga ada kelembutan hati, di mana anak-anak pun diajari, dididik, didampingi agar mampu untuk berbuat lebih baik, sopan, dan peduli sesama kita, terutama yang miskin dan papa. Mati raga adalah ciri khas dari SMK St. Louis yang selama ini dipergulirkan, yaitu disiplin tinggi dalam segala aspek, mentaati segala aturan, menyiapkan anak di dalam bekerja. Tentu hal disiplin ini memegang peranan penting. Yang kelima adalah menyelamatkan jiwa-jiwa. Bagaimana anak bisa memiliki karakter di mana bisa menjadi orang yang bermakna? Tentu memiliki kekurangan sana sini. Disitulah kami mencoba untuk mendampingi, mendidik supaya anak-anak bisa berguna dari segala kekurangan, mampu menjadi kelebihan-kelebihan, dan di sana nanti berguna bagi masyarakat, hidup menjadi lebih bermakna. Nah, bagaimanakah di dalam pelajaran jarak jauh atau dalam istilahnya daring, yang kesempatan ini tidak bersemuka, aktivitas sangat terbatas, tidak bisa bertemu satu dengan yang lain, namun bisa berkomunikasi hanya melalui media online. Apa yang bisa ditanamkan dalam diri anak? Sekolah berupaya untuk menanamkan hal ini setiap hari. Yang pertama, melatih anak untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan, kapanpun dan dimanapun berada. Terutama di pagi hari, mulai bangun pagi, anak diajak untuk bersyukur, untuk berdoa, mengawali dan mengakhiri segala aktivitas, termasuk juga dalam proses pembelajaran daring. Jadi ada doa dan di sana, dan tentu juga melakukan refleksi di siang hari setelah mereka melakukan aktivitas. Yang kedua, melatih anak untuk mencintai bangsa dan negara. Tetap di saat-saat pandemi seperti ini, apa yang bisa diberikan pada negara dan bangsa, dan juga pada sekolah, kita mendidik anak untuk mencoba selalu menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum mengawali pelajaran daring, dan juga menyanyikan lagu Mars Vincenzian sebagai penyemangat hidup aktivitas seharian yang digulirkan di dalam video menyanyi bersama di rumah bersama teman-teman yang lain. Selain itu, kita juga melatih untuk disiplin di setiap harinya. Bagaimana absen pagi pukul 6 sampai 7.30 batasnya. Anak-anak dilatih untuk disiplin, untuk mengisi. Di situ ada aplikasi untuk presensi. Bagaimana anak untuk taat, untuk disiplin, ya, bangun pagi dan berusaha untuk mengikuti daring terlebih dahulu presensi di awal. Dengan mengenakan juga seragam sesuai dengan kondisi
aturan sekolah yang berlaku. Lebih dari itu juga, penampilan anak juga harus tetap terjaga. Selain rambutnya yang rapi, pendek, namun juga memiliki wajah yang bersih. Ini kita mencoba setiap harinya mengontrol melalui wali kelas, melalui media yang ada, dengan foto GPS, dengan online. Ini salah satu untuk melatih kedisiplinan anak. Yang berikutnya melatih bertanggung jawab. Dengan cara apakah kita melatih itu? Ya, kita mengontrol dengan tugas-tugas yang ada. Apakah tugas-tugas yang ada dikerjakan? Bapak Ibu guru senantiasa memberikan tugas yang terbaik, memberikan porsi yang cukup untuk memberikan tugas pada anak-anak. Yang mungkin lebihnya, kurangnya, ada sesuatu minus dan plus, itu wajar di masa pandemi ini. Kita mencoba untuk yang terbaik. Dan waktu yang telah ditentukan tentu juga akan membuat anak ada target-target. Disitulah terlatih untuk bertanggung jawab. Bapak Ibu yang terkasih, pendampingan anak pada pembelajaran jarak jauh tentu tidak bisa maksimal. Ada tim BK yang senantiasa nanti membimbing, mendampingi anak-anak kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Kapanpun mereka siap, ya, nanti bisa berkenalan dengan ibu-ibu dari tim BK. Juga kami juga memiliki tim tatib, ya, tim tatib yang nantinya siap mendampingi, mengontrol anak-anak tingkat kedisiplinnya melalui absen. Jika nanti ada yang terlambat, mereka yang mencatat. Jika mereka tidak berseragam, rambut panjang, mereka yang akan mencatat dan memberi informasi kepada BK dan wali kelas yang nantinya bisa ditindaklanjuti bersama dengan orang tua, mewujudkan anak yang lebih baik. Kami juga memiliki wali kelas yang siap melayani, mendampingi setiap saat. Inilah ujung tombak sekolah di masa pandemi ini. Komunikasi yang terpenting adalah komunikasi yang pertama dengan wali kelas. Apapun informasinya, disitulah bapak atau ibu orang tua di sekolah itu adalah wali kelas. Karena itu, mari kita bercoba menjalin kerjasama dengan orang tua dan wali kelas ini. Kami juga memiliki tim OSIS, ya, meskipun di masa pandemi ini tidak bisa kemana-mana. Anak-anak OSIS dan bapak ibu pendamping juga tetap berusaha untuk mencari momen-momen di mana anak bisa beraktivitas, juga melatih, juga berorganisasi dan berekspresi tentunya di masa-masa yang tentu akan dibutuhkan. Kami juga memiliki tim spiritual yang siap mendampingi kapanpun dan dimanapun, di mana anak sekolah di SMK St. Louis ini. Yang saat ini tim spiritualitas juga mendampingi Bapak Ibu guru dan karyawan setiap harinya melakukan doa, aktivitas. Anak-anak pun juga materi-materi disentuh melalui tim spiritual ini. Beberapa kegiatan dari masa pandemi ini yang sempat dipending, ya, yang kita tunda karena kondisi situasinya yang tidak memungkinkan, ya, diantaranya rekoleksi, retret, Lois Camp, ada ekstrakurikuler, ada penyuluhan dan banyak kegiatan yang lain. Ini mohon maaf belum bisa dilaksanakan karena situasi dan kondisi di saat ini. Karena itu yang pertemuan yang membutuhkan berkumpul, ya, membutuhkan pertemuan bersama masih belum bisa, situasi belum memungkinkan. Dan disinilah masa pandemik memberi makna pada kita semua untuk senantiasa menjaga diri, kesehatan kita masing-masing, dan kita juga berusaha menjadi pionir di depan, menjadi garda di depan, menjaga kesehatan, memberi contoh pada anak-anak. Orang tua senantiasa mendukung. Mari Bapak Ibu kita bekerja sama dengan pembentukan karakter anak, Bapak Ibu di rumah, kami di sekolah, dan anak-anak berinteraksi supaya menjadi pribadi-pribadi sian dan hidup menjadi bermakna. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu orang tua siswa kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Perkenankan pada pagi hari ini saya menyampaikan sosialisasi bidang kurikulum. Bapak Ibu yang terkasih, kegiatan-kegiatan kurikulum itu diharapkan memang mencapai visi sekolah, yaitu lulusan yang kompeten di bidangnya dan berkarakter Vincenzian.
SMK Sinlui memiliki 6 kompetensi keahlian, yaitu teknik audio video, teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan otomotif, teknik dan bisnis sepeda motor, teknik komputer dan jaringan, dan multimedia. Bapak Ibu, kurikulum yang kita gunakan pada tahun pelajaran ini, yaitu tahun pelajaran 2020-2021, adalah kurikulum 2013 versi yang terbaru. Adapun mata pelajaran itu dibagi menjadi 2, yaitu mata pelajaran non-kompetensi keahlian dan mata pelajaran kompetensi keahlian. Mungkin untuk mata pelajaran tersebut Bapak Ibu orang tua bisa melihat di jadwal atau mungkin bisa bertanya pada anak-anak begitu. Kemudian berkaitan dengan proses pembelajaran, yang pertama akan kami sampaikan berkaitan jam belajar. Jam masuk sekolah, yang pertama kalau tatap muka, apabila kondisi sudah memungkinkan anak-anak bisa hadir ke sekolah, akan dimulai jam 7.30 yang akan ditandai dengan bel masuk. Sedangkan untuk pembelajaran jarak jauh, atau mungkin ini ada istilah baru lagi, BDR, belajar dari rumah, itu tetap jam 7.30. Setelah jam tersebut, maka anak-anak atau putra-putri Bapak Ibu dinyatakan terlambat. Kemudian untuk jam pelajaran yang pertama akan dimulai pukul 8. Jam pertama akan dimulai pukul 8. Sedangkan jam pulang atau jam berakhirnya pembelajaran itu sesuai dengan jadwal pelajaran masing-masing, sesuai kelas dan juga kompetensi keahlian masing-masing. Berikutnya akan kami sampaikan berkaitan dengan proses pembelajaran. Yang pertama, peserta didik wajib mengikuti seluruh proses pembelajaran sesuai struktur kurikulum yang berlaku. Kemudian yang kedua berkaitan dengan handphone. Bapak Ibu nanti kalau putra-putri Bapak Ibu masuk, handphone hanya akan digunakan saat pembelajaran yang memang membutuhkan handphone. Apabila tidak digunakan dalam proses pembelajaran, maka handphone akan diletakkan pada lemari yang sudah kami siapkan. Kemudian sehubungan dengan kesulitan belajar, putra-putri Bapak Ibu diharapkan secara proaktif bisa bekerja sama dengan guru. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya di rumah anak-anak BDR belajar di rumah mengalami kesulitan, silakan disarankan untuk menghubungi Bapak Ibu guru masing-masing supaya dibantu dalam menyelesaikan kesulitan. Kemudian putra-putri Bapak Ibu juga diharapkan memiliki laporan berkaitan dengan ketuntasan belajar. Kemudian setiap mata pelajaran diharapkan memiliki buku pegangan masing-masing. Kemudian berkaitan dengan penilaian, ada 4 jenis penilaian, yaitu kompetensi pengetahuan, kompetensi keterampilan, sikap sosial, dan sikap spiritual. Berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan, itu akan sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Kemudian untuk sikap sosial, sekolah mengajak kemudian belajar bersama untuk meningkatkan kedisiplinan, tanggung jawab, kepedulian, dan kejujuran untuk setiap proses pembelajaran. Kemudian untuk sikap spiritual, anak-anak kami biasakan, kami ajak untuk hidup reflektif. Jadi setiap hari melakukan refleksi. Masih pada penilaian, akan ada jenis-jenis evaluasi yang akan diikuti oleh putra-putri Bapak Ibu, mulai dari tugas, penilaian harian, penilaian tengah semester. Nah, untuk tugas dan penilaian harian ini akan dilakukan setiap KD. Sedangkan untuk penilaian tengah semester, untuk semester
ganjil itu akan kami laksanakan di bulan Oktober. Kemudian yang semester genap akan dilaksanakan pada bulan Maret 2021. Kemudian ada penilaian akhir semester di bulan Desember. Kemudian ada penilaian akhir tahun itu di bulan Mei 2021. Kemudian anak-anak juga diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan dengan batas waktu paling lambat 1 hari sebelum pelaksanaan pleno, baik pleno semester ganjil ataupun di semester genap. Kemudian ini untuk kelas 11 akan ada praktek kerja lapangan atau PKL. Nah, ini Bapak Ibu, untuk PKL ini kita akan melihat situasi dan kondisi. Apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan, maka sekolah akan melakukan kegiatan yang disetarakan dengan kegiatan PKL. Kemudian untuk kelas 12 ada ujian sekolah, kemudian AKM, asesmen kompetensi minimal, dan juga SK atau survei karakter. Kemudian juga ada uji kompetensi. Berikutnya akan kami sampaikan kriteria kenaikan kelas untuk siswa kelas 10. Yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun yang diikuti. Kedua, nilai deskripsi sikap sekurang-kurangnya baik sesuai dengan kriteria yang ditetapkan satuan pendidikan. Nilai ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan sekurang-kurangnya baik. Siswa tidak melakukan pelanggaran tata tertib melebihi ketentuan maksimal yang berlaku pada satuan pendidikan. Kemudian tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran non-program keahlian dengan nilai rata-rata nilai akhir semester ganjil dan genap di bawah skor ketuntasan minimal atau SKM sekolah. Kemudian nilai kompetensi pengetahuan dan atau kompetensi keterampilan pada seluruh mata pelajaran program keahlian minimal SKM. Berikutnya kehadiran minimal 90% dalam 1 tahun pelajaran. Berikutnya kriteria kenaikan kelas untuk siswa kelas 11. Yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Nilai deskripsi sikap sekurang-kurangnya baik sesuai dengan kriteria yang ditetapkan satuan pendidikan. Tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran non-program keahlian dengan rata-rata akhir semester ganjil dan genap di bawah skor ketuntasan minimal atau SKM sekolah. Nilai kompetensi pengetahuan dan atau kompetensi keterampilan pada seluruh mata pelajaran pada program keahlian minimal SKM. Kehadiran minimal 90% dalam 1 tahun pelajaran. Telah mengikuti PKL untuk kelas 11 minimal selama 3 bulan atau kegiatan pengganti yang disetarakan dengan kegiatan PKL. Berikutnya untuk kriteria kelulusan kelas 12. Yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran dari kelas 10 sampai dengan kelas 12, mempunyai nilai rapot semester 1 di kelas 10 sampai dengan semester 6 di kelas 12. Mengikuti ujian sekolah, AKM, dan SK untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan secara lengkap. Kehadiran minimal 90% dalam 1 tahun pelajaran, tidak melakukan pelanggaran tata tertib. Kemudian apabila ada kriteria lain yang diterbitkan oleh pemerintah, maka sekolah akan menyesuaikan. Demikian Bapak Ibu, informasi dari kurikulum. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dipahami dengan baik. Apabila ada hal yang
kurang dipahami bisa menghubungi sekolah melalui wali kelas masing-masing. Bapak Ibu, semoga segala niat baik kita, segala harapan baik kita di tahun pelajaran ini, tahun pelajaran 2020-2021 senantiasa diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sehat selalu. Semoga pada masa pandemi ini Bapak Ibu, putra-putri dan kita semua dalam kondisi sehat. Pada saat ini saya akan memperkenalkan tim BK SMK Sin Louis Surabaya dan akan memaparkan program layanan BK pada periode tahun pelajaran 2020-2021. Yang pertama saya akan memperkenalkan Ibu Ari Saptasi. Beliau merupakan koordinator BK SMK Sin Louis Surabaya dan sekaligus konselor kelas 12. Berikutnya adalah saya sendiri, saya Monica, saya konselor kelas 11. Dan berikutnya ada Ibu Laksmi dan Ibu Ana Rustini. Beliau berdua merupakan konselor kelas 10. Yang kedua, saya akan memaparkan tentang program BK. Untuk kelas 10 akan ada pelayanan psikotes, kemudian kelas 11 akan ada persiapan menghadapi on the job training, dan kelas 12 akan ada persiapan memasuki dunia kerja dan studi lanjut. Kami juga menyediakan layanan konsultasi secara online, baik masalah pribadi, masalah belajar, masalah sosial, dan masalah karir. Juga menyediakan layanan konsultasi bagi Bapak Ibu. Kontak kami bisa diakses melalui wali kelas masing-masing. Akhir kata kami menyampaikan, mari kita bersama-sama berjuang mendampingi putra-putri kita di masa pandemi ini pada tahun pelajaran 2020-2021. Salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Tim BK siap melayani. Selamat pagi Bapak Ibu orang tua siswa yang terkasih. Saya sebagai Wakil Kepala Sekolah Urusan Humas akan menyampaikan beberapa informasi berkaitan dengan bidang kehumasan. Program yang pertama, kunjungan industri bagi anak-anak kelas 11 yang akan kita laksanakan di bulan Februari 2021. Program yang kedua adalah pengenalan industri bagi anak-anak kelas 10 yang akan kita laksanakan di bulan Maret 2021. Tempat yang akan kita gunakan untuk kunjungan pengenalan industri adalah Bengkel Astra Group, Jawa Pos, SBU TV, Sinar Baja, MPM Motor, dan Sinar Baja Elektrik. Informasi berkaitan dengan praktek kerja lapangan bagi anak-anak kelas 12 yang seharusnya diselesaikan di bulan Agustus ini diputuskan untuk ditiadakan. Ini dikarenakan adalah informasi dari Gubernur Jawa Timur, kemudian informasi dari tempat magang, dan juga situasi pandemi yang belum berakhir. Namun yang lebih utama adalah keutamaan di bidang kesehatan. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu orang tua siswa yang terkasih, serangkaian acara informasi berkaitan dengan kegiatan sekolah kita. Mohon maaf bila ada sesuatu yang kurang. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, selamat pagi.